Semuanya semua gedung Badan Pengawasan Pemilu kawan-kawan. Di Biro SMU menerima bapak-bapak sekalian sebagai perwakilan yang sedang menyampaikan aspirasi. Tentunya kami akan menerima apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak sekalian. Tapi kami wakili karena pimpinan semua sedang ada tugas di luar, dan kami dengan kehormatan dan hormat kita mewakili beliau-beliau untuk menerima bapak-bapak sekalian. Tentunya apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak sekalian kita terima, namun nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan, dan mungkin nanti ada hal-hal yang bisa diputuskan lebih lanjut. Untuk kali ini kita terima saja apa yang akan disampaikan oleh bapak. Jadi sebenarnya kedatangan kita itu sederhana. Jadi kan kemarin beberapa hari yang lalu ada rekrutmen tentang Panwas di Kabupaten Tangerang Selatan. Hal itu terverifikasi, mudah sekali diidentifikasi bahwa kita menduga ada kejahatan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini yang paling pertama yang kami tegaskan itu adalah berkaitan dengan orang yang keaktifannya direkrut dia masih aktif sebagai anggota partai politik. Dan di situ saya sudah rangkum ada rilis yang sudah saya tuangkan di dalam. Dan itu hampir terjadi di beberapa desa. Dan yang kedua kan jelas tuh di dalam undang-undang pemilu yang berkaitan mengatur hal-hal teknis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu dalam pasal 117 di poin O itu kan menjelaskan gitu gamblang bahwasanya ada memang salah satu staf, ini penting sekali nih, staf dari Bawaslu Kabupaten itu mohon maaf ini bukan masalah pribadi, tapi kita juga harus kemudian mengkritik dalam hal ini. Dia istrinya sebagai staf Bawaslu dan kemudian suaminya di Kabupaten Harsel, Kecamatan Kaiwa Induk itu kemudian menjadi anggota Panwaslu, kira-kira begitu, Panwaslu. Nah, maksud kami dalam hal seperti ini mungkin dianggap bahwa kurang penting bagi kelompok, mungkin bagi yang lain. Tetapi saya rasa untuk menjemput momentum 2024, hari ini terlihat sekali bahwasannya di Kabupaten Halmahera Selatan tingkat kepercayaan publik di masa kepemimpinan Asman ini di Kabupaten Harsel itu sudah mulai tergeser jauh akibat dari kejadian yang terjadi kemarin. Kemarin memang ada respon dari khususnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Respon itu ketika di tanggal 20, jadi ketika di tanggal 20 setelah rilis itu saya munculkan di tanggal 27 Oktober 28 Oktober Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara sama memberikan hal dan kemudian sudah memanggil untuk mengevaluasi 3 komisioner yang ada di Kabupaten Tangerang Selatan. Tetapi paling tidak pelanggaran menurut hemat kami ini kan kejahatan murni nih. Kalau misalkan dititipkan, ini istilah ibaratnya konspirasi titip pendidikan lagi. Karena kami memberikan saran juga kepada Bawaslu RI bahwasannya ini harus diidentifikasi. Karena kenapa rawan? Dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara, itu rawan konflik itu di Kabupaten Tangerang Selatan. Terjadi, ada juga yang diloloskan itu kami tandai. Mereka adalah para penyelenggara PPK yang dulu pernah dipecat di tahun 2014 sampai dengan 2019. Kan aneh, lucu, masa Bawaslu Kabupaten nggak bisa untuk menjaring, mendapat informasi itu. Ya paling tidak mudah sekali untuk mengakses itu. Hal-hal seperti misalkan yang tadi saya sampaikan, dia terlibat dalam partai politik saja yang itu statusnya aktif. Mas, kita mudah untuk mengakses. Masa Bawaslu nggak bisa? Lantas bagaimana kemudian ketika untuk mengawasi tentang pemilu di 2024 yang ada bisa-bisa
Bawaslu Kabupaten diboikot juga kantornya, kan begitu. Ya tentunya kita tidak inginkan seperti itu. Dengan beberapa ini saya katakan informasi awal dari kami, bukan laporan ya, informasi awal yang mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut di dalam untuk ditindaklanjuti apakah tuntutan dari rekan-rekan Front Perjuangan Demokrasi Maluku Utara ini dinilai benar tidaknya bukti-bukti bukti material dan saksi, mungkin bila mana diteruskan pada tahap laporan. Tentunya kalau ingin melaporkan hal ini tentunya bisa dilaporkan asalkan ada bukti-bukti otentik yang diperlukan, baik itu saksi maupun bukti fisik, misalnya kepesertaan dari yang diduga merupakan kader partai politik, itu perlu dibuktikan, apakah foto-foto dan lain-lain yang memang mendukung untuk persyarat laporan ke kami. Terkait hal itu, ini seperti saya katakan tadi, informasi awal, ya, informasi awal nanti akan kita sampaikan ke pimpinan. Ini bagian dari aspirasi teman-teman yang perlu kita respon dengan baik, karena saya kira publik berhak ini saya katakan kita apresiasi rekan-rekan semua, karena secara tidak langsung juga membantu kami untuk bagian dari partisipasi masyarakat untuk pengawasan, ini bagian dari pengawasan juga dari kami. Terkait hal itu, ini sebagai informasi awal. Yang kedua, terkait dengan kode etik, ini juga rekan-rekan dari Front Perjuangan Demokrasi Maluku Utara juga bisa melayangkan aspirasinya di KPP juga terkait kasus ini, dan tentunya ada mekanisme di sana. Dan mekanisme terkait dengan pelanggaran kode etik itu perlu bisa nanti disampaikan langsung ke DKPP yang kebetulan juga kantornya ada di samping Bawaslu, jadi itu perlu. Karena kalau di ranah etik bukan domain kita ya, bukan ranah kami, itu kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan temuan ini, keterlibatan partai politik, itu juga tentunya ini bagian dari ranah kami. Tapi kalau terkait dengan kode etik penyelenggara pemilunya, silakan nanti berkoordinasi dengan rekan-rekan atau dengan pimpinan di KPP. Jadi seperti itu, ini adalah informasi awal. Jadi bila mana nanti mau ditindaklanjuti dengan bentuk laporan, silakan nanti berhubungan dengan kami yang ada di sentra KPP. Ada oknum partai politik yang itu kemudian teridentifikasi benar bahwa mereka adalah orang-orang dari partai politik yang kemudian hari ini menjadi dan disahkan, diloloskan menjadi salah satu anggota Bawaslu di Kabupaten Halmahera Selatan, kawan-kawan. Ini semua kejanggalan yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua, kawan-kawan, yang kedua, ada penyelenggara di tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang itu para penyelenggara tersebut di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan menjadi sama-sama menjadi penyelenggara, kawan-kawan. Undang-undang itu begitu jelas. Dasar Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, kawan-kawan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dari pasal 117 yang kemudian tertera di dalam huruf O itu sendiri, kawan-kawan, sangat melarang apabila kemudian hasil rekrutmen itu terindikasi atau kemudian diduga kuat ada orang yang kemudian dipasang dan itu kategorinya suami atau istri, dalam kategorinya adalah apa, kawan-kawan, mereka adalah suami istri. Kenapa? Tentu Bawaslu adalah lembaga badan pengawasan pemilu yang di 2024 nanti akan menyelenggarakan pemilu yang bebas, pemilu yang jujur dan adil, yang begitu transparan. Namun terlihat ketika hasil dari seleksi Bawaslu di Kabupaten Halmahera Selatan telah mencoreng lembaga Bawaslu RI, kawan-kawan. Maka kami minta kepada
diduga kuat ada oknum-oknum partai politik yang masih aktif. Kami memiliki data otentik dan mereka bisa diidentifikasi dengan mudah. Ini adalah kesalahan fatal. Kami ingatkan, kami juga akan mendesak sekaligus kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk merekomendasikan kepada Bawaslu Republik Indonesia dalam hal ini untuk mencopot 3 oknum ini, kawan-kawan. Sepakat? Tidak bisa disalahkan orang yang kemudian mengikuti seleksi, tetapi ini adalah kejanggalan dan ini adalah murni kesalahan atau perbaikan yang dilakukan oleh beberapa panitia yang kemudian itu adalah otaknya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian 2 komisioner lainnya. Bayangkan saja, kawan-kawan, terjadi di Kaiwa Selatan, terjadi juga di Kaiwa Induk, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Dan kemudian yang lebih fatal lagi, kawan-kawan, di Madiun pun terjadi, kawan-kawan, di Kabupaten Halmahera Selatan. Dan bahkan diduga kuat orang-orang ini adalah dipasang untuk menjadi apa? Untuk memenangkan sebuah pertandingan pesta demokrasi yang akan berlangsung nantinya. Maka secara tidak langsung, kawan-kawan, pesan kekuasaan politik hari ini, kawan-kawan, telah mengobok-obok lembaga ini, kawan-kawan. Akankah Bawaslu, akan kemudian publik akan mempercayainya apabila terjadi di tingkat daerah-daerah, terjadi sebuah kejahatan yang cukup luar biasa, namun dibiarkan oleh Bawaslu RI. Maka kawan-kawan, saya menyatakan saya dan kemudian kawan-kawan, saya juga sebagai Ketua Umum PB Formalus hari ini menyatakan sikap dengan tegas. Bila manakala Ketua Bawaslu RI tidak mengendahkan apa yang menjadi tuntutan kita, boikot pemilu di Provinsi Maluku Utara 2024 akan kami lakukan, dan semua masyarakat pun sudah bersepakat bahwa kita akan boikot hilangnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Kenapa tidak perlu takut? Bahwasannya demokrasi mengiyakan kita, memberikan segala ruang, dan bahkan dalam hal pemilu itu merupakan menjadi hak kita untuk menyalurkan untuk bukannya telah kemudian melakukan titip-menitip, kawan-kawan, dengan melihat sebuah standar yang kemudian telah dilakukan oleh mereka, kawan-kawan. Sepakat? Hari ini perlu kami sampaikan bahwa kawan-kawan tahu sejak tanggal 29 yang lalu ketika pengesahan, kawan-kawan, hasil dari rekrutmen Panwaslu atau Panwas Kecamatan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, banyak problem atau polemik yang mengisahkan harus diketahui oleh lembaga Bawaslu RI. Yang pertama, apa, kawan-kawan? Yang paling pertama adalah adanya dugaan kuat yang menyengat. Dalam seleksi tersebut, kawan-kawan, perekrutan Panwaslu, ada oknum partai politik yang itu kemudian teridentifikasi benar bahwa mereka adalah orang-orang dari partai politik yang kemudian hari ini menjadi dan disahkan, diloloskan menjadi salah satu anggota Panwaslu di Kabupaten Halmahera Selatan, kawan-kawan. Sepakat? Ini sebuah kejanggalan yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua, kawan-kawan, ada penyelenggara di tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang itu para penyelenggara tersebut di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera di dalam gedung yang bogah ini. Tetapi membukalah kacamata, dibalik daripada layar yang kalian bersembunyi, tentu ada sebuah konspirasi gelap yang dimainkan di Kabupaten Halmahera Selatan itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena persoalan dalam berkonteks Panwaslu tentu ada sebuah kejanggalan yang sebuah anggota parpol. Sehingga kehadiran kami di sini, kami meminta kepada Bawaslu RI agar segera memanggil Ahmad Dawir, Karyasi dan Radit Sahal untuk mempertanyakan terkait persoalan kehadiran kami di sini. Kenapa sehingga Mahasiswa Maluku Utara hari ini hadir di sini?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang kemudian disampaikan oleh orator-orator sebelumnya bahwasanya beberapa indikasi problematika yang kemudian terjadi di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah meloloskan beberapa kader partai politik, yaitu menjadi panwascam di tingkat kecamatan, bahwa patut diduga ini adalah permainan kejahatan politik yang kemudian dimainkan oleh elit politik di Kabupaten Halmahera Selatan.